Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pria bernama Fahri. Ia berusia awal 30-an, postur tubuhnya tegap, wajahnya sederhana tapi bersahaja. Fahri dikenal sebagai lelaki pekerja keras. Sejak usia muda ia sudah mengelola toko material peninggalan ayahnya dan berhasil mengembangkannya. Dari hasil usahanya, ia bisa membeli beberapa kontrakan kecil yang menghasilkan uang tambahan tiap bulan. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai lelaki mapan. Tidak kaya raya seperti pengusaha kota besar, tapi cukup untuk hidup nyaman. Fahri selalu rendah hati, meski sebenarnya ia cukup diperhitungkan di lingkungannya. Di tengah kesibukan hidupnya, Fahri bertemu dengan seorang perempuan bernama Intan. Cantik, kulitnya putih bersih, senyumnya manis, dan tutur katanya halus. Siapapun yang melihatnya akan mengakui bahwa Intan punya pesona. Fahri jatuh hati pada pandangan pertama. Ia terpesona dengan gaya bicara Intan yang lembut, meski sebenarnya ia tidak tahu banyak tentang kebiasaan Intan sehari-hari. Keluarga Fahri awalnya agak ragu. Ibunya, yang bijaksana, pernah berkata, "Fahri, jangan cuma lihat wajahnya. Menikah itu bukan sekadar cantik. Kamu harus tahu apakah dia mau berjuang bersamamu atau tidak." Namun, Fahri sudah jatuh hati. Dalam pikirannya, kalau aku tulus mencintai, pasti dia juga akan belajar mencintai dan menghargai perjuanganku. Keyakinan itu menutup telinganya dari segala nasihat. Lamaran pun berlangsung. Intan menerima Fahri tanpa banyak pertimbangan. Baginya, Fahri adalah tiket menuju kehidupan mapan. Sejak kecil, Intan terbiasa hidup enak. Ia bukan tipe perempuan pekerja keras. Ia selalu percaya bahwa kecantikan bisa membuka jalan. Ketika melihat Fahri yang punya usaha dan aset, ia merasa tenang. Dengan menikah dengannya, aku tidak perlu repot-repot bekerja. Pernikahan mereka berjalan meriah. Tetangga iri melihat kebahagiaan pasangan baru itu. Fahri benar-benar mencurahkan cintanya. Ia bertekad menjadi suami terbaik. Intan pun menikmati semua kemewahan kecil yang ia dapat. Hari-hari pertama pernikahan seperti mimpi indah. Awalnya, Fahri berpikir ia akan punya partner hidup yang bisa menemaninya dalam suka dan duka. Ia bahkan pernah membayangkan Intan bisa ikut menjaga toko atau mencatat pembukuan. Namun, kenyataan berbeda. Setiap pagi Fahri berangkat ke toko material sejak pukul 7. Pulang sore hari dengan peluh bercucuran, kadang masih harus mengurus kontrakan atau menagih sewa. Sementara Intan, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan menonton drama, merawat diri, atau bertemu teman-temannya di kafe. Suatu malam, Fahri mencoba mengajak bicara. "Intan, mungkin kamu bisa bantu aku sedikit. Misalnya catat pengeluaran toko, atau sesekali ikut lihat stok. Biar aku nggak terlalu repot." Namun, Intan menjawab dengan nada malas. "Mas, aku nggak bisa urusan angka-angka begitu. Lagi pula, kalau aku harus ikut capek, buat apa aku menikah? Bukankah tugas suami memang mencari nafkah? Aku kan cukup menjaga rumah." Fahri terdiam. Hatinya sebenarnya perih, tapi ia mencoba menghibur diri. Mungkin Intan butuh waktu untuk beradaptasi. Nanti juga berubah. Hari-hari berjalan. Intan semakin menunjukkan sifat aslinya. Malas, hanya tahu meminta, dan gemar bergaya hidup mewah. Ia sering meminta barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. "Mas, beliin aku ponsel baru, ya. Yang keluaran terbaru. Malu aku kalau ketemu teman-teman pakai yang lama begini. Mas, aku pengen gelang emas, biar kalau ada acara keluarga aku nggak kelihatan miskin." Fahri berusaha memenuhi, meski kadang harus menguras tabungan. Ia berpikir, istriku harus bahagia. Kalau dia senang, aku juga ikut tenang. Namun perlahan, pengeluaran makin membengkak. Usaha toko material yang tadinya lancar mulai terganggu.
apalagi saat pasar bangunan menurun. Kontrakan yang jadi andalan tambahan pemasukan pun beberapa kosong karena penyewa pindah. Fahri mulai kewalahan. Pada suatu malam, Fahri pulang larut setelah menyelesaikan urusan dengan supplier. Ia menemukan Intan sedang duduk di ruang tamu, wajahnya cemberut. "Mas, kamu ini kerja terus. Perhatian ke aku berkurang. Aku bosan di rumah sendirian," protes Intan. Fahri meletakkan tas, lalu berkata lembut, "Aku ini kerja juga untuk kamu, Tan. Supaya kamu bisa nyaman. Kalau aku nggak kerja keras, bagaimana kita bisa terus hidup enak?" Namun, Intan tak terima. "Kalau memang usaha kamu nggak bisa bikin hidup kita stabil, cari cara lain dong. Aku nggak mau kalau nanti turun derajat. Aku butuh suami yang bisa bikin aku bangga." Kata-kata itu menusuk hati Fahri. Ia sadar, Intan tidak benar-benar menghargai perjuangannya. Tapi sekali lagi, ia menahan diri. Cinta membuatnya buta. Ketika Fahri sibuk, Intan semakin sering keluar rumah. Ia mulai dekat dengan teman-teman lamanya, salah satunya seorang pria bernama Randy. Randy adalah pengusaha yang lebih mapan, punya mobil mewah, dan gaya hidup gemerlap. Intan merasa nyaman ketika bersama Randy, merasa kembali dipuja seperti putri raja. Randy tahu Intan sudah menikah, tapi baginya itu tantangan. "Kalau kamu sama aku, hidupmu akan lebih terjamin, Tan," bujuk Randy suatu kali. Dan Intan, yang sudah lelah melihat usaha Fahri menurun, mulai tergoda. Ia lupa bahwa suaminya pernah memberinya segalanya. Suatu malam, Fahri pulang lebih cepat karena urusan di toko selesai lebih awal. Dari luar rumah, ia mendengar Intan tertawa kecil sambil berbicara di telepon. "Ya, aku juga kangen, kalau ketemu kamu rasanya beda. Suami aku nggak bisa bikin aku senyum lagi. Kamu lebih ngerti aku." Fahri berdiri kaku di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia masuk dengan perlahan, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Intan buru-buru menutup telepon dan berlagak biasa. "Mas, kok cepat pulang?" tanyanya gugup. Fahri hanya menatap tajam, lalu berkata pelan, "Intan, aku harap aku salah dengar barusan." Intan mengalihkan pandangan, wajahnya jelas menunjukkan sesuatu. Fahri tahu, rumah tangganya mulai goyah. Hari-hari setelah kecurigaan itu, hati Fahri tidak pernah benar-benar tenang. Ia berusaha menepis prasangka, mencoba berpikir positif bahwa Intan tidak akan setega itu. Namun, setiap kali ia pulang, selalu ada tanda-tanda yang membuat hatinya gelisah. Pernah suatu sore, ia mendapati Intan pulang dengan wangi parfum berbeda, padahal ia tidak pernah membelikan parfum semahal itu. Pernah juga ia melihat chat singkat di ponsel Intan sebelum buru-buru dihapus. "Malam ini jadi, sayang." Fahri menahan diri. Ia masih ingin percaya. Ia masih berharap bahwa istrinya bisa berubah. Sampai suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Fahri baru selesai mengantar pesanan bahan bangunan ke proyek di pinggir kota. Jalanan licin, dan ia memilih melewati rute yang berbeda agar lebih cepat sampai rumah. Namun, takdir membawanya ke sebuah kafe yang cukup ramai. Di dalam kafe, dari kaca mobilnya, Fahri melihat seseorang yang sangat ia kenal, Intan. Bukan bersama teman perempuannya, melainkan duduk berdua dengan seorang pria yang tak lain adalah Randy. Mereka tertawa mesra. Randy menggenggam tangan Intan, sementara Intan tidak menolak, malah balas tersenyum manja. Sesekali, Randy menyentuh pipi Intan seolah mereka pasangan sah. Fahri membeku. Tangannya bergetar memegang setir. Hatinya seperti diremuk. Ia ingin berteriak, ingin masuk dan memaki, tapi tubuhnya terasa lemas. Jadi benar, semua prasangkaku nyata. Dengan langkah berat, Fahri keluar dari mobil dan masuk ke kafe. Pandangan para pengunjung seketika tertuju padanya.
Intan yang sedang tertawa langsung terdiam begitu melihat sosok Fahri berdiri di hadapannya. "Intan," suara Fahri serak, namun cukup jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Intan kaget, wajahnya pucat. Namun bukannya merasa bersalah, ia justru mencoba menutupi dengan sikap dingin. "Mas, ini cuma teman. Kamu jangan lebay, deh." Randy menyandarkan tubuhnya ke kursi, tersenyum sinis. "Kalau cuma teman, sepertinya terlalu mesra, ya?" balas Fahri, nadanya menahan amarah. Beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik. Situasi jadi tegang. Intan akhirnya berdiri, wajahnya merah padam. Alih-alih meminta maaf, ia justru meledak. "Sudahlah, Mas. Aku capek sama hidup begini. Kamu pikir aku puas jadi istri pedagang bahan bangunan yang penghasilannya makin menurun? Kamu pikir aku nggak butuh dihargai? Lihat dia." Ia menunjuk Randy, "Dia bisa kasih aku apa yang aku mau. Sementara kamu cuma bisa kerja keras tapi hasilnya nggak seberapa." Kata-kata itu menampar harga diri Fahri di depan orang banyak. Lelaki yang selama ini menjaga rumah tangga dengan tulus, dicap tidak berguna oleh istrinya sendiri. Randy menambahkan dengan nada mengejek, "Fahri, kamu terlalu sibuk kerja kasar sampai lupa kalau istrimu butuh perhatian. Mungkin dia lebih bahagia sama orang yang bisa memenuhi kebutuhannya." Fahri mengepalkan tangan, tapi ia menahan diri. Ia bukan tipe pria yang akan membuat keributan fisik. Dengan suara berat, ia hanya berkata, "Kalau memang itu pilihanmu, Intan, maka anggap saja malam ini adalah akhir dari semuanya." Fahri tidak membawa Intan pulang malam itu. Ia kembali ke rumah sendirian, menyalakan lampu ruang tamu, dan duduk lama menatap kosong. Foto pernikahan mereka tergantung di dinding, tersenyum bahagia seakan mengejek kenyataan pahit. Ketika Intan pulang keesokan harinya, wajahnya datar. Seolah tidak merasa bersalah, ia justru berkata, "Kalau kamu nggak bisa terima kenyataan, kita pisah aja. Aku butuh hidup yang lebih baik, Mas." Fahri menghela napas panjang. Ia menatap Intan dalam-dalam, mencoba mencari secuil penyesalan di wajah istrinya, tapi tidak ada. Yang ada hanya keangkuhan. "Baiklah," jawab Fahri tegas. "Mulai hari ini, kamu bebas. Aku tidak akan menahanmu lagi. Tapi ingat, Intan, kebahagiaan yang kamu kejar dengan mengorbankan orang lain, suatu saat akan jadi karma." Intan tertawa kecil. "Karma? Yang ada aku justru bersyukur bisa lepas dari hidup yang membosankan ini." Hari itu juga, Fahri mengurus perceraian. Ia tidak mau berlama-lama dalam pernikahan yang sudah jelas penuh pengkhianatan. Setelah perpisahan, hidup Fahri sempat terpuruk. Bisnisnya yang sudah goyah makin sulit ia jalankan karena pikiran kacau. Beberapa pelanggan pergi, dan ia harus menjual sebagian aset untuk menutup utang. Namun, di tengah keterpurukan itu, Fahri menemukan kekuatan baru. "Aku sudah kehilangan semuanya, bahkan orang yang kucintai. Tapi aku masih punya diriku sendiri. Kalau aku menyerah sekarang, berarti benar aku lelaki gagal, seperti kata Intan. Tidak. Aku harus bangkit." Ia memutuskan meninggalkan kota itu sementara, pindah ke daerah lain untuk memulai hidup baru. Ia tidak ingin terus-menerus dipandang sebagai lelaki malang yang ditinggalkan istrinya. Di sisi lain, Intan merasa hidupnya membaik. Ia kini sering bersama Randy, menikmati restoran mewah, hadiah mahal, dan pesta gemerlap. Ia memamerkan kehidupannya di media sosial, seakan ingin menunjukkan bahwa meninggalkan Fahri adalah keputusan tepat. Namun, perlahan kenyataan berbeda mulai muncul. Randy ternyata bukan laki setulus yang ia bayangkan. Ia hanya menjadikan Intan sebagai pelampiasan. Saat bosan, ia mulai jarang menghubungi. Saat Intan meminta kepastian, Randy hanya menjawab, "Santai aja, Tan."
nikmati aja dulu. Intan mulai gelisah. Ia tak sadar bahwa roda kehidupan sedang berputar, dan suatu saat semua kesenangan itu akan hilang. Di kota barunya, Fahri bekerja apa saja. Mulai dari jadi sopir pengantar, pekerja gudang, hingga buruh proyek. Ia tidak malu. Ia menabung sedikit demi sedikit. Malam hari ia ikut kursus online tentang manajemen usaha dan pemasaran digital. Semakin lama, keahliannya bertambah. Dari pengalaman mengelola toko material, ia tahu seluk-beluk pasar. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan, jasa pengadaan bahan bangunan untuk proyek lokal. Dengan kejujuran dan kerja keras, ia perlahan mendapat kepercayaan. Kalau bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku masih terlena. Terima kasih, Intan, kamu sudah membuka mataku, gumam Fahri suatu malam, menatap langit berbintang. Fahri berdiri di depan rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang baru ia sewa. Rumah itu jauh berbeda dengan rumah besarnya dulu bersama Intan. Dindingnya retak-retak, catnya kusam, lantainya dingin tanpa keramik yang bagus. Tapi justru di tempat sederhana itulah ia menemukan ketenangan. Tidak ada lagi teriakan Intan yang menghina, tidak ada lagi rasa diperlakukan seperti mesin pencetak uang. Hari-hari pertama terasa berat. Fahri yang dulunya pengusaha mapan, kini harus bekerja serabutan. Ia menerima pekerjaan apa saja, menjadi sopir lepas, buruh proyek, bahkan kuli panggul di pasar. Semua ia lakukan demi bertahan hidup. Malam-malam panjang sering ia lewati dengan merenung. Kadang air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena luka pengkhianatan. Intan yang ia cintai sepenuh hati, yang ia lindungi dan beri segalanya, tega berselingkuh dan meninggalkannya. Namun setiap kali rasa sakit itu datang, Fahri menguatkan diri. Ia ingat kata-kata ayahnya dulu. Lelaki sejati bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang sanggup berdiri setiap kali jatuh. Suatu pagi, ketika ia mengantar material bangunan sebagai buruh, ia berbincang dengan seorang mandor tua. Dari percakapan singkat itu, Fahri mendapat ide. Ia menyadari bahwa ia masih punya keahlian manajemen bisnis dan pengalaman luas dalam bidang material. Hari berikutnya, ia memberanikan diri mendatangi sebuah toko material kecil yang hampir gulung tikar. Pemiliknya, seorang bapak bernama Pak Darto, sudah pasrah karena omzet turun drastis. Fahri menawarkan diri membantu mengatur strategi usaha. "Pak, saya tidak minta gaji. Biar saya buktikan dulu kalau usaha Bapak bisa bangkit. Kalau berhasil, barulah kita bicara keuntungan," ucap Fahri dengan nada yakin. Pak Darto semula ragu, tapi melihat ketulusan Fahri, ia memberi kesempatan. Dari situlah perjalanan baru dimulai. Fahri mulai mengatur ulang stok barang, memperbaiki sistem pencatatan, dan menjalin kembali relasi dengan para kontraktor kecil yang dulu pernah jadi langganannya. Ia turun langsung ke lapangan, membujuk para pembeli dengan kesabaran dan harga yang bersaing. Hari-hari Fahri penuh keringat. Siang mengangkat karung semen, malam mencatat laporan keuangan dengan teliti. Namun sedikit demi sedikit hasilnya terlihat. Omzet toko Pak Darto naik. Pelanggan kembali berdatangan. Pak Darto terharu. "Fahri, kamu bukan cuma menolong usaha saya, tapi juga menyelamatkan keluarga saya. Saya ingin kamu jadi mitra, bukan sekadar pekerja." Dengan modal kepercayaan itu, Fahri akhirnya mendapat bagian keuntungan. Ia menabung sedikit demi sedikit, hingga mampu membuka kios kecil sendiri. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi Fahri tidak pernah menyerah. Dari kios kecil berkembang menjadi toko, dari toko menjadi cabang, hingga akhirnya ia bisa membangun sebuah perusahaan distribusi bahan bangunan bernama Fahri Mandiri Jaya. Tidak hanya itu, ia juga meluncurkan program sosial, pusat usaha kecil mandiri, tempat ia membantu ibu-ibu rumah tangga belajar keterampilan menjahit, membuat kue, dan berdagang. Ia ingin orang-orang yang pernah diremehkan bisa punya harga diri.
Berita tentang kesuksesan Fahri mulai tersebar. Namanya masuk ke majalah bisnis lokal, diundang menjadi pembicara seminar, bahkan mendapat penghargaan sebagai pengusaha inspiratif. Dan pada saat itulah, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalu. Sementara Fahri menapaki kesuksesan, hidup Intan justru terperosok. Pria selingkuhannya ternyata hanya mempermainkannya. Setelah puas menguras hartanya yang tersisa, pria itu meninggalkannya begitu saja. Intan mencoba mencari kebahagiaan baru, tapi selalu gagal. Keluarganya menjauh karena malu dengan skandal perselingkuhan yang tersebar. Sahabat-sahabat yang dulu dekat juga tak lagi peduli. Kini Intan hidup serba kekurangan. Untuk makan pun kadang harus berhutang. Dalam sepi malam, ia menyesali perbuatannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Suatu hari, Intan mendengar kabar bahwa Fahri akan meresmikan gedung baru untuk program sosialnya. Dengan hati berdebar, ia memutuskan datang, berharap bisa meminta maaf dan mungkin mendapat pertolongan. Di gedung megah itu, ia berdiri di kerumunan, melihat Fahri naik ke podium. Mantan suaminya kini tampak berwibawa, berjas rapi, wajahnya penuh percaya diri. Semua mata memandangnya dengan hormat. Fahri berkata lantang, "Dulu saya pernah jatuh, pernah dihina, bahkan ditinggalkan. Tapi saya belajar bahwa rasa sakit bukan alasan untuk menyerah. Justru dari rasa sakit itu saya bangkit, membuktikan bahwa harga diri tak bisa dibeli." Kata-kata itu menusuk hati Intan. Ia tahu, ucapannya dulu yang menghina Fahri kini kembali seperti bumerang. Acara peresmian gedung baru pusat usaha kecil mandiri usai. Para undangan sudah mulai bubar, tapi Fahri masih sibuk menyapa beberapa tamu penting. Dari kejauhan, Intan menunggu dengan hati berdebar. Tangannya gemetar, wajahnya lusuh, jauh dari penampilan glamor yang dulu ia banggakan. Ketika orang-orang sudah pergi, Intan memberanikan diri mendekat. "Fahri," panggilnya pelan. Fahri menoleh. Untuk sesaat, ia terdiam. Wajah yang dulu pernah ia cintai kini tampak asing, kusut, lelah, dan penuh penyesalan. Aku minta maaf, Fahri. Aku hilaf. Aku butuh bantuanmu sekarang. Tolong beri aku kesempatan kedua," ucap Intan terbata, matanya berkaca-kaca. Fahri memandangnya lama, tanpa kata. Dalam hati ia teringat bagaimana Intan dulu menghina, mempermalukan, bahkan mengkhianatinya. Luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi kini rasa sakitnya sudah digantikan dengan keteguhan. "Aku sudah memaafkanmu, Tan," kata Fahri akhirnya. Intan menatapnya penuh harap. "Jadi, kau mau menerimaku kembali?" Fahri menggeleng pelan, senyumnya dingin. "Maaf itu bukan berarti aku akan kembali. Memaafkan artinya aku tidak lagi menyimpan dendam. Tapi kembali padamu? Tidak. Luka yang kau buat terlalu dalam." Air mata Intan jatuh deras. "Tolong, Fahri, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku salah memilih, aku salah meninggalkanmu. Aku butuhmu." Fahri menarik napas panjang. Suaranya tenang tapi tegas. "Ketika aku jatuh, kau justru menendangku. Kau bilang aku tidak pantas jadi suamimu. Sekarang, ketika aku bangkit, kau ingin kembali hanya karena hidupmu hancur? Itu bukan cinta, Tan. Itu ketamakan." Intan terisak, lututnya lemas. Ia berlutut di lantai, memohon dengan suara parau, "Aku janji akan berubah, Fahri. Asal kau beri aku kesempatan." Fahri menunduk sebentar, lalu berkata dengan tatapan tajam, "Kesempatan itu dulu sudah kau punya, tapi kau buang dengan tanganmu sendiri. Aku membantu orang-orang yang mau berjuang, bukan mereka yang memilih menghancurkan orang lain demi kenyamanannya. Karmamu adalah hasil dari pilihanmu sendiri." Ucapan itu seperti palu yang menghantam hati Intan.
Semua tamu yang masih berada di sekitar lobi terdiam, beberapa menatap dengan rasa iba, tapi juga paham siapa yang salah dalam kisah itu. Fahri tidak berteriak, tidak merendahkan, hanya menunjukkan bahwa dirinya sudah jauh melampaui masa lalu. Balas dendamnya sederhana, ia sukses, sementara Intan hancur oleh ulahnya sendiri. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Intan yang terpuruk di lantai. Dengan langkah tegap, ia menuju mobilnya, disambut oleh rekan-rekan bisnis dan sahabat yang kini mendukungnya. Malam itu, Intan pulang dengan hati hancur. Ia sadar bahwa cintanya pada Fahri bukan lagi berarti apa-apa. Kehidupannya kini benar-benar kosong, tanpa cinta, tanpa harta, tanpa kehormatan. Sementara itu, Fahri berdiri di balkon rumah barunya yang megah, memandang ke langit malam. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku sudah selesai dengan masa laluku. Balas dendamku sudah lunas. Kini tugasku hanya melangkah maju, menjadi lebih baik, dan membantu orang lain agar tak mengalami apa yang pernah kualami." Dan disitulah perbedaan mereka. Fahri tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, sedangkan Intan terjebak dalam karmanya sendiri.